Salam saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam perenungan kitab Mazmur pasal yang ke-13. Masalah, sahabat atau musuh. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah dan pergumulan hidup selalu mewarnai kehidupan manusia. Bagaimana kita meresponi suatu masalah akan menentukan apakah kita menganggap masalah itu sahabat atau musuh. Orang yang menganggap masalah adalah sahabat, dia siap menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam hidupnya, dan orang-orang demikian akan muncul menjadi seorang pemenang. Orang yang menganggap masalah sebagai musuh, dia tidak siap menghadapi masalah, tetapi dia akan lari dari masalah, dan orang-orang demikian akan mengalami kekalahan. Mengapa? Karena dia tidak menyelesaikan masalah, tetapi menciptakan masalah-masalah baru dalam hidupnya. Ketika masalah, pergumulan, penderitaan menimpa hidup kita, jangan pernah kehilangan pengharapan. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Pengharapan menunjukkan bahwa kita masih hidup di dunia ini. Ketika kita kehilangan pengharapan, sama dengan kita sudah mati. Dalam Mazmur pasal yang ke-13 ini, Daud mengalami pergumulan yang berat dan nyaris putus asa. Namun dalam ketidakberdayaannya, dia berseru kepada Tuhan, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak karena penyelamatanmu." Ini adalah sebuah seruan dari orang yang tidak berdaya lagi menghadapi pergumulan, menghadapi musuh-musuhnya. Seruan yang diwarnai dengan pertanyaan ini, berapa lama lagi, menunjukkan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita manusia yang berdosa tanpa kasih Tuhan. Berapa lama lagi menunjukkan penderitaan yang panjang yang dialami oleh pemazmur. Seolah-olah Tuhan meninggalkannya, seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajahnya, seolah-olah Tuhan membiarkan dia dalam kekhawatiran dan kesedihan, seolah-olah musuh-musuhnya menang dan dia kalah. Apakah kita saat ini sedang mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh pemazmur? Kalau hal ini terjadi dalam hidup kita, jangan pernah kehilangan pengharapan. Teruslah berharap kepada Tuhan Yesus, karena pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh-Nya yang kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Berharaplah kepada Tuhan dan alamilah kasih-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika masalah, pergumulan, penderitaan menimpa hidup kita, percayakanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Dalam ketidakberdayaannya, Daud tidak hanya berharap pada Tuhan, tetapi dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Mempercayakan artinya menyerahkan seluruh hidupnya dalam pimpinan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan pasti menolongnya keluar dari setiap penderitaan, dari setiap masalah, dari setiap pergumulan kehidupan. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepadanya. Itulah keyakinan daripada Raja Daud di sini. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah hari-hari ini hari-hari yang menyenangkan bagi kita? Ataukah hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah?
apapun yang sedang kita alami saat ini, percayakanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, bagaimana Tuhan memberkati hidup kita. Dialah Allah yang menyertai kita, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia Allah yang senantiasa menyertai, memberkati, dan memelihara kehidupan kita, menolong kita tepat pada waktunya. Ketika masalah, pergumulan, penderitaan menimpa hidup kita, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Di sini Daud menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam setiap langkah hidupnya. Tuhan memberikan kemenangan kepadanya, Tuhan menolong dia tepat pada waktunya, Tuhan memberkati kehidupannya. Bukankah kasih Allah sudah dinyatakan dalam kehidupan kita semua melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia ini dan yang telah mati di kayu salib untuk menebus manusia dari perbudakan dosa. Biarlah dalam setiap napas hidup kita selalu ada pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita? Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.